是我的属下，我们不是敌人。Welcome back guys, balik lagi sama gue Frank. Gimana kabar teman-teman semuanya yang ada di seluruh jagat raya yang gak bisa Mimin sebutin satu persatu. Semoga dalam kondisi sehat-sehat aja ya. Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan kisah perjalanan Due bagian 4 ya guys ya. Ya bisa dibilang ini adalah ending dari season 1. Buat teman-teman yang belum menyimak pembahasan bagian sebelumnya, boleh banget langsung cek playlist dan nonton dulu supaya nggak gagal paham ya guys ya. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke lah, nggak usah kelamaan lagi di awal video. Kuilah, langsung aja cari posisi sandaran yang paling nyaman. Jangan lupa siapkan cemilan. Inilah waktunya kita baku hantam. Singkat cerita, setelah melewati penjagaan wilayah hutan beku serta menunjukkan surat kaisar, Due lantas bertujuan untuk membawa ketiga rekannya pergi menuju dataran Rowland. Pasalnya hanya inilah satu-satunya cara untuk mencari informasi penyebab kematian Aragorn Rowland. Keesokan harinya, sebagai murid pribadi Gandalf, Made telah memberikan sepucuk surat dari sang ayah, di mana Raymond berniat mengundang Due untuk menghadiri festival musim panas di ibu kota kekaisaran. Sehingga Made beranggapan jika sang ayah pastilah memiliki rencana baik untuk putranya. Due lantas membenarkan ucapan Made. Pasalnya setelah bidang properti dataran Luolin dikelola dengan baik oleh dirinya, keluarga Rowland kini mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan sang ayah meminta Due menyelesaikan masalah di ibu kota. Namun sebelum itu, Due bertujuan untuk menemui Vivian terlebih dahulu. Singkatnya, melihat Vivian sangatlah murung pasca kepergian almarhum Gandalf, Due lantas mencoba untuk menenangkan suasana, serta mengucapkan permintaan maaf. Pasalnya jika Gandalf telah melakukan aksi nekat, kemungkinan dia masihlah hidup. Namun Vivian meminta Due agar tidak menyalahkan dirinya sendiri, di mana sang guru pastilah memiliki alasan sendiri untuk melakukan hal tersebut. Oleh sebab itu, sebelum benar-benar Vivian pergi meninggalkan area tersebut, dia lantas memberikan Due kristal luar angkasa. Meski sang pangeran belum mahir dalam sihir, tapi Vivian berpesan untuk selalu menjaga diri. Beberapa saat kemudian, setibanya di ibu kota Jumu serta merasa ada keanehan dengan kafe tersebut, Due lantas menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Si pemilik kafe, kita panggil aja Ujang, lantas menjelaskan. Selain merupakan seorang pensiunan anggota militer, para pelayan di tempat ini juga memiliki identitas yang sama seperti Ujang. Bahkan dikarenakan dalam misi terakhir mengumpulkan monster, para anggota mengalami cacat dan langsung diberhentikan dari tentara militer. Sehingga Ujang memutuskan untuk menjadikan kafe ini sebagai tempat tinggal, sekaligus mencari nafkah sehari-hari. Mendengarkan kisah tersebut, Due lantas memberikan uang lebih sebagai hadiah untuk prajurit serta meminta si Ujang untuk mempersiapkan kamar hotel dan tiba-tiba... Sambil membawa Due memasuki lingkaran sihir, Clark segera mengatakan tujuannya, di mana setelah Due diangkat menjadi murid Gandalf, maka dia haruslah memberikan lencana master penyihir kepada Due, sehingga mulai hari ini Due telah diakui oleh serikat penyihir. Terlebih lagi, hanya 15 orang saja yang memiliki identitas ini di seluruh benua Rowland. Malam harinya, di saat Due baru memejamkan mata, dia tiba-tiba saja dikejutkan dengan serangan oleh tentara bayaran. Meskipun hal ini sempat membuatnya berada dalam posisi terdesak, tapi berkat kemampuan sihir, Due berhasil melumpuhkan orang tersebut. Bahkan di waktu bersamaan, kelompok tentara bayaran sudah memasuki kafe, serta bertindak ugal-ugalan membunuh para prajurit dan beberapa pelayan. Dalam situasi kepanikan, Clark segera merapalkan sebuah mantra sihir memanggil prajurit mayat hidup keluar dari ruang spasial dan memerintahkan si prajurit untuk membantu mengatasi kelompok tentara bayaran.
Menyadari kalau musuh yang mereka hadapi adalah prajurit mayat hidup, kelompok tersebut pada awalnya menggunakan Doki untuk mengalahkan si prajurit. Namun karena hal ini tidak membuahkan hasil, bahkan membuat salah satu anggota meninggal di tangan prajurit Undit, kelompok tentara bayaran memutuskan pergi meninggalkan ruangan ini. Terlepas dari kejadian barusan, ketika Due sedang memikirkan aksi penyerangan tersebut, serta dia juga tidaklah mengerti maksud tujuan dari tentara bayaran mengincar dirinya. Seorang pemimpin pasukan telah memasuki ruangan. Selain melaporkan situasi hotel penginapan sudah aman terkendali, dia juga menemukan beberapa mayat di ruangan bawah tanah serta pemilik asli kafe ini. Meskipun si pemimpin tidak mendapatkan petunjuk mengenai senjata para tentara pembunuh bayaran, di mana hanya pasukan anggota militer saja yang dapat menggunakan persenjataannya dalam jumlah besar, dia memiliki tanda segel di dalam panah tersebut. 军方，正是军械标志。刺客留下的弓弩上有钢印。 Pada awalnya, Clark bertujuan meminta bala bantuan Raymond untuk mengatasi masalah ini, tapi Due justru menolaknya dengan alasan jika para bandit hanyalah sekumpulan orang-orang lemah, sehingga dia menyarankan Clark agar tidak mengatakan kejadian tersebut kepada siapapun. Singkat cerita, setelah mengantarkan Due ke ibu kota kekaisaran, Clark langsung berpesan menunggu kedatangannya di asosiasi penyihir, dan secara diam-diam melaporkan hal ini kepada ketua penyihir, di mana kehadiran Due telah menarik perhatian kalangan banyak orang. Sementara itu, setelah menemui sang ibu, Due terlihat memasuki ruangan Raymond dan memanggilnya dengan sebutan ayah. Meskipun hal ini baru pertama kalinya Raymond dengar, namun pada dasarnya tujuan sang ayah memanggil Due untuk membahas tentang penyerangan sebelumnya, di mana Raymond memang secara sengaja memerintahkan tentara bayaran untuk melihat perkembangan Due. Tidak hanya itu, Raymond kembali menjelaskan ibu kota kekaisaran adalah pusat kekuasaan di benua Roland. Selain berbagai kekuatan telah memasuki benua ini, perang besar juga tidak akan pernah berhenti. Bahkan selama ratusan tahun ini, ada beberapa keluarga menghilang dalam sejarah, sehingga alasan itulah yang membuat Raymond meninggalkan Due di wilayah dataran Rollins. Nah, dikarenakan putra semata wayangnya sudah kembali, maka setiap pergerakan yang dilakukan Due akan mewakili keluarga Rollins. Bahkan di sini Raymond tidak pernah menyangka bahwa putranya memiliki kejeniusan dalam hal mengelola bisnis keluarga dan mencoba untuk mengesampingkan masalah ini terlebih dahulu. Pasalnya setelah mendengar kabar tentang pembunuhan bayaran ketika Due sedang melanjutkan perjalanan di ibu kota Jumo, Raymond bertujuan untuk menyelidiki masalah tersebut. Di tengah-tengah percakapan ini, seorang pengawal kerajaan telah memasuki ruangan serta melaporkan jika tetua serikat sihir alias Master Clark telah mengirim surat undangan meminta Due untuk menghadiri asosiasi penyihir. Mendengarkan hal itu, Due lantas berpamitan kepada sang ayah dan berjanji akan segera kembali. Tidak berselang lama, sesampainya di gerbang asosiasi penyihir, Master Clark mencoba untuk menjelaskan beberapa hal mengenai menara tersebut, di mana tempat ini merupakan pusat lingkaran sihir pertahanan. Ada total 18 lantai di dalamnya. Setiap lantai dihuni oleh penyihir hebat, terutama mereka yang tinggal di menara paling atas. Namun belum sempat menjelaskannya secara detail, baik Due bersama Clark dikejutkan dengan kemunculan seorang penyihir tingkat 9 membawa sabu terbang. Tapi mengingat Alec tidak memiliki seorang murid magang untuk mencoba sabu tersebut, Alec bertujuan menjadikan Due sebagai bahan percobaan. Dan jika berhasil melakukan hal ini, maka si kakek berjanji akan memberikannya hadiah cukup besar. Mendengarkan percakapan ini, Clark pada awalnya beralasan jika Due hanyalah seorang junior yang baru saja dipromosikan oleh ketua penyihir, serta haruslah membawanya menemui sang ketua. Namun Alec justru tidaklah menghiraukan penjelasan barusan, dan segera menghampiri Due untuk melihat sapu terbang miliknya. Jika sang MC bersedia dan berhasil melakukan percobaan, maka dia berjanji akan memberikan Due batu warna-warni. Setelah melihat bentuk sabu terbang serta mengakui penemuan si kakek sangatlah berguna di masa depan, Due langsung menerima tawaran si kakek, tapi dengan syarat Alec haruslah menunjukkan cara membuat sabu terbang. Tepat di momen ini, ketika Alec ingin membawa Due pergi meninggalkan area tersebut, sang MC teringat dengan janjinya bersama ketua penyihir, sehingga dia memohon akan segera menemui esok hari. Meskipun Alec sempat kecewa mendengarkan hal itu, akan tetapi mengingat dia tidaklah bisa menahan Due, maka si kakek lantas memberikan batu warna-warni sebagai jaminan bahwa Due telah menyepakati percakapan sebelumnya.
Oleh sebab itu, Clark segera membawa Due ke ruangan ketua serikat sihir bernama Jagodogan. Tanpa basa-basi, Jagodogan lantas meminta Due agar menjelaskan secara detail mengenai kematian penyihir Gandalf. Pasalnya beberapa hari terakhir si ketua selalu menganggap kalau semua ini hanyalah sebuah ilusi. Meski Due sempat mengingat pesan terakhir Gandalf, jika dia tidaklah boleh menceritakan masalah ini dan kemungkinan bisa saja mengancam hidupnya. Tetapi setelah Jagodogan meyakinkan Due kalau serikat sihir akan selalu melindunginya, sang MC pada akhirnya bersedia menceritakan kejadian sesungguhnya, di mana Hussein berniat melakukan aksi pembunuhan terhadap dirinya. Tapi untungnya saja Gandalf tiba di waktu yang tepat menyelamatkannya, sehingga terjadilah baku hantam. Walaupun sang guru berhasil membunuh Hussein, tapi sebelum kematian Hussein dia secara sengaja melemparkan senjata untuk menyerang balik Gandalf, sehingga alasan itulah yang membuat Gandalf tewas dalam kondisi mengenaskan dan berhasil melarikan diri berkat kotoran naga milik sang guru. Nah, dikarenakan semua masalah sudah teratasi, bahkan untuk memberikan perlindungan kepada Due, Jagodogan lantas meminta Due agar tidak menyebarluaskan insiden tersebut pada orang lain, serta memperingatkan Due mulai hari ini dia bukanlah tuan muda keluarga Rowling, melainkan seorang penyihir dari serikat sihir. Bahkan untuk melindungi Due, Jagodogan berdekatan menjadikan sang MC sebagai anak angkatnya. 主席先生也绝对不敢再看不起你了。 Tidak berselang lama, ketika Due baru saja meninggalkan ruangan, pangeran ketiga bernama Chen Agustinus telah menghampiri Due. Meski kehadiran sang pangeran mengejutkan Due, namun belum sempat berpikir lebih jauh, Chen Agustinus bertujuan untuk mengundang Due menghadiri acara makan malam. Due langsung menerima tawaran ini. Malam harinya, setelah menghadiri pesta serta mengikuti sang pangeran berjalan memasuki wilayah hutan, Chen terlihat memberitahu Due di mana dia memiliki ambisi memberantas para koruptor di kekaisaran, sehingga Chen berniat untuk mengangkat Due sebagai adipati kerajaan. Meskipun Due cukuplah terkesan mendengarkan visi misi tuan muda, tetapi dia tidaklah bisa memberikan jawaban untuk saat ini, dengan alasan bahwa Due baru saja menginjak usia 18 tahun. Chen Agustinus menjelaskan, dahulu kala leluhur Ling mengambil alih militer saat berusia 18 tahun, bahkan menemani kaisar pertama menaklukkan wilayah utara dan selatan untuk menciptakan dinasti, serta memenangkan kejayaan dataran Rowling dan keluarga Wushun bersaing memperebutkan tahta. Namun belum sempat menjelaskannya secara detail, mereka tiba-tiba saja diserang oleh pasukan bandir. Menyadari senjata yang digunakan pasukan counter alami sihir, Due lantas menyarankan Pangeran Chen pergi naiki kuda. Hanya saja melihat salah satu bandit mengikuti pangeran mereka, Due segera menggunakan teknik sihir Gandalf untuk membunuh bandit tersebut. Secara bersama dengan hal ini, Due kembali dikejutkan dengan kemunculan penyihir iblis. Bahkan setelah dia mengetahui pesulap merah sangatlah mahir mengendalikan sihir, Koko lantas merapalkan sebuah mantra untuk memanggil pasukan mayat hidup serta mencoba kekuatan Due. Dalam situasi terdesak serta dia juga tidak memiliki pilihan lain, Due lantas meniup trompet pemberian Wot memanggil prajurit pohon iblis untuk membantunya, sehingga duel sengit antara pasukan mayat hidup vs manusia pohon iblis tidak lagi bisa terhindarkan. Melihat pasukannya dibantai-bantai semakin membuat emosi Koko meledak-meledak, sehingga dia memerintahkan si naga tengkorak mengerahkan teknik andalan. Tapi sayangnya tindakan ini tidaklah membuahkan hasil, di mana pasukan manusia pohon tidak mendominasi dalam pertarungan tersebut. Bahkan ketika si Koko memutuskan untuk melarikan diri, pohon iblis dengan cepat menggunakan ranting untuk menahannya. Di sisi lain, seorang kesatria bernama Rodriguez telah menghampiri Chen Agustinus, di mana tujuannya datang menemui sang pangeran hanyalah untuk memenuhi janjinya kepada pangeran pertama dan melakukan 3 hal sebelum pergi meninggalkan ibu kota kekaisaran. Mendengarkan ucapan tersebut, Chen lantas menunjukkan kemampuan sihir yang terbuat melalui darah ataupun kesadaran 12 paladin kesatria Saint Laurent dan memanggil Santo pelindung kerajaan Roland, di mana ternyata hal ini bertujuan untuk melihat gaya bertarung Rodriguez. Meski duel baku hantam berjalan cukup seimbang, tapi menyadari kekuatan pelindung kerajaan Roland sangat luar biasa Edun, Rodriguez secara paksa mengaktifkan teknik gerakan pamungkas yang disebut keluluhan bulan es. Namun belum sempat menguji kemampuan tersebut,
Mereka tanpa sengaja melihat energi iblis hitam berada tidak jauh dari lokasinya, sehingga Rodriguez lantas menyudahi pertarungan tersebut dengan alasan bahwa dia tidaklah ingin menyakiti pangeran kerajaan, serta bertujuan melihat energi iblis tersebut. Singkat cerita, ketika sang penyihir sangatlah berambisi membunuh Due bersama Samel, serta menyadari jika bala bantuan tim kerajaan akan segera tiba, Koko lantas memutuskan pergi meninggalkan area hutan. Bahkan akibat dari serangan tersebut, Samel haruslah kembali tertidur untuk sementara waktu. Terlepas dari insiden barusan, Due akhirnya menemukan sebuah fakta, di mana para tentara bayaran telah mencoba melakukan pembunuhan sebanyak 2 kali, bahkan membuatnya hampir meninggoy, sehingga beranggapan kalau situasi ibu kota kekaisaran sedang tidak baik-baik saja. Keesokan harinya, Due lantas menemui sang ayah untuk membicarakan hal penting, di mana ternyata Raimon telah mendapatkan perintah dari kekaisaran untuk mendirikan akademi sihir dan menjadikan Gandalf sebagai ketua sihir. Namun karena dia sudah meninggoy, jadi mau tidak mau, Raimon meminta murid Gandalf untuk melanjutkan proyek tersebut. Selain Due adalah putra kerajaan, dia juga merupakan salah satu kandidat yang paling cocok. Tidak hanya itu, Raimon juga mengatakan kalau Serikat Sihir dipegang penuh oleh kekuatan Pangeran Chen, tapi melihat kesehatan yang mulia kekaisaran sudah tidak lagi seperti dulu, keluarga Luolin mendukung pangeran tertua dalam pertempuran memperebutkan tahta kerajaan. Terlebih lagi, Serikat Sihir bersama Pangeran Chen mencoba untuk merekrut Due dari keluarga Luolin, sehingga alasan inilah yang membuat Raimon kehilangan kepercayaan diri untuk mendukung penuh terhadap pangeran tertua. Bahkan selama Due tidak ada di pihak keluarga, besar kemungkinan mereka tidak akan terjebak di tengah-tengah pertempuran memperebutkan tahta dan berharap kalau putranya bisa ikut bersama dirinya. Namun sayangnya Due justru menolak tawaran ini serta pergi meninggalkan ruangan. Beberapa saat kemudian, Raimon bersama Due telah menghadiri upacara penyambutan Pangeran Chen dan yang mulia kekaisaran kerajaan. Akan tetapi di tengah-tengah momen ini, seluruh orang benar-benar dikejutkan melihat aksi penyerangan yang dilakukan oleh pangeran tertua membantai pasukan prajurit. Sambil menunjukkan pedang, pangeran tertua lantas menegaskan tujuannya datang ke tempat ini bukan hanya memimpin seluruh pasukan menghadiri upacara tersebut, melainkan untuk memperlihatkan kekuatannya saat ini memang layak untuk memperebutkan tahta sang ayah. Meski ucapan barusan membuat kaisar kerajaan terpancing emosi, serta menganggap kalau putranya adalah anak durhaka, namun pangeran tertua justru tidak menghiraukan hal ini, di mana semenjak sang ayah memilih Pangeran Chen meneruskan tahta, segala peraturan di kerajaan tiba-tiba berubah total, sehingga pangeran tertua memintanya turun jabatan. Menyadari putranya tidaklah bisa memobilisasi pasukan tanpa adanya Raimon, kaisar beranggapan jika Raimon adalah pengkhianat kerajaan. Raimon mengatakan dia hanyalah mengikuti perintah dari kaisar, tapi melihat ambisi pangeran pertama sangatlah kuat, maka Raimon memutuskan untuk mendukungnya. Terlebih lagi setelah lingkaran sihir di ibu kota tidak ada yang bisa keluar dari tempat ini dalam waktu 3 hari, sehingga Raimon meminta sang kaisar turun tahta. 雷蒙，全都背叛了我！你们，请陛下退位。请陛下退位。 Melihat situasi mulai tidak kondusif, Pangeran Chen lantas meminta sang kaisar untuk menyerahkan hal ini kepadanya, serta memerintahkan seorang kesatria pedang bernama Rosie. Mengetahui orang tersebut memiliki identitas pendekar pedang abu-abu, pangeran tertua lantas memanggil seorang kesatria bernama Rodriguez untuk menghadapinya. 圣骑士，今天就让我来见识一下。 Walaupun level kekuatan Rosie terlampau cukup jauh, tapi demi melindungi sang kaisar, dia rela mempertaruhkan hidupnya, bahkan langsung memulai duel baku hantam. Dan hanya membutuhkan waktu yang cukup singkat. Melihat kemampuan yang dikerahkan Rosie tidak bisa mengimbangi Rodriguez, kesatria ini dengan cepat mengakhiri pertarungan tersebut. Pasca kejadian barusan, seorang penyihir istana bernama Glacier tiba-tiba maju sebagai perwakilan untuk menantang pangeran tertua dalam hal kekuatan sihir. Bahkan di waktu yang sama, Due dikejutkan melihat kehadiran kedua tetua serikat sihir, sehingga dia beranggapan kemenangan istana kerajaan berada di pihak Augustinus. Meski hal ini sempat membuat pangeran ketar-ketir, namun mengingat dirinya tidak memiliki pilihan lain, dia pun segera memanggil penyihir kelas tinggi dan ternyata...
真身壮霸，这个人绝不是甘多夫。他居然没死，他就是甘多夫。你还活着？ Melihat wajah penyihir ini sangat mirip dengan Gandalf bukan hanya mengejutkan seluruh orang, bahkan dua tetua serikat sihir dibuat heran setelah menyaksikan hal ini secara langsung, di mana mereka tidaklah pernah menyangka bahwa Gandalf ternyata masih hidup, sehingga Master Raphael segera menanyakan hal ini kepada putra Raimon. Due bilang apakah gurunya membutuhkan orang lain untuk membuktikan identitasnya ke semua orang. Meski ucapan ini memanglah benar, serta membuat Master Leonardo tidak berani melawan gurunya, tapi di sini Master Raphael atribut es bersama penyihir Glacier atribut api bersedia membantu istana kerajaan menghadapi Gandalf, sehingga mereka berdua tanpa basa-basi langsung merapalkan kekuatan sihir memanggil 3 elemen monster. Merasa kesal terus ditekan, Gandalf pada akhirnya melepaskan ponik api untuk menyerang kedua penyihir tersebut, bahkan dengan mudah membalikkan keadaan, serta dengan cepat menggunakan teknik pengendali ke dalam tubuh Raphael, sehingga membuat si nenek di bawah pengaruh teknik ini, dan secara barbar melepaskan kemampuan sihir untuk menekan Glacier. Nah, dikarenakan Glacier tidak memiliki pilihan lain, serta hal ini juga akan membuat mereka kalah pertarungan tersebut, Glacier pada awalnya menggunakan teknik pengendali untuk mengembalikan keadaan Raphael. Namun sayangnya tindakan ini percuma saja, di mana Glacier malah terkena efek dari teknik Gandalf. Due lantas mengatakan, meski dia mengakui Gandalf adalah penyihir terkuat, namun dirinya tidaklah ingin merusak reputasinya di serikat sihir. Terlebih lagi, Due telah memutuskan bergabung dengan pihak istana kerajaan untuk membantu Pangeran Chen dan memberikan jawaban yang tepat untuk Raimon. Sambil mengingat semua kenangan bersama putranya, serta dia juga tidaklah pernah menyangka bahwa Due mengkhianati keluarganya, Raimon lantas menegaskan, jika mulai hari ini Due telah diusir dari keluarga dan sudah tidak ada lagi memiliki hubungan dengan keluarga Rollin. 背叛了家族，我不恨你是假的，我可以证明。 Di saat pangeran tertua mulai panik, Due tiba-tiba saja mendekati area Chen Agustinus dan mengatakan apakah jika dia berhasil membuktikan penyihir ini bukan Gandalf, Due bisa mendapatkan gelar kesatria di masa depan. Melihat dan mendengar tekad sang MC begitu kuat, Pangeran Chen lantas mengucapkan sebuah janji. Seandainya Due bisa menyelesaikan Gandalf, maka dia bersedia menjadikan Due sebagai adipati kerajaan. 难道他留了一手？这个时候他还这么淡定？ 趁这家伙从小做事就谨慎，母亲，我只能用这种方式保护你。 Tidak berselang lama, meski penyihir Gandalf mengenali tanduk lidah Due adalah pemberian keris, tapi sayangnya Due tidak memperdulikan ucapan ini. Pasalnya tujuannya memasuki area baku hantam hanyalah ingin membuktikan jika orang di hadapannya bukanlah Gandalf, dan tiba-tiba... 他到底是武士还是魔法师啊？哪有魔法师这样躲避攻击的？ Melihat kejadian barusan, Gandalf beranggapan kalau Due tidak bisa menggunakan sihir, tapi Due menolaknya dengan alasan jika dirinya belumlah melakukan serangan, sehingga Due meminta Gandalf untuk memberikannya waktu kepadanya. Sambil merapalkan sebuah mantra sihir dan melepaskan api tornado kecil, sontak saja mengejutkan Gandalf. Pasalnya cuma mantra tingkat rendah, Due membutuhkan waktu lebih lama dari penyihir biasa, serta kekuatan yang dilepaskan 3 kali lebih kecil. Gandalf menganggap kalau Due adalah murid sampah, tapi menyadari anak panah yang digunakan Due merupakan counter alami teknik penyihir, jelas saja membuat Gandalf pusing 7 keliling, sehingga langsung menanyakan dari mana Due mendapatkan busur panah tersebut. Pangeran tertua mengatakan jika Due telah mencuri benda ini dari tangannya. Mendengarkan penjelasan barusan, Gandalf lantas mengerahkan sedikit kemampuannya membentuk barir pelindung untuk berbicara 4 mata, di mana jika Due bersedia memberitahunya, Gandalf bersedia membantu Due mendukung Pangeran Chen menjadi kaisar. Meskipun begitu, Due jelas menolaknya, dengan alasan kalau si kakek pasti memiliki rencana jahat untuk mendapatkan benda ini, sehingga Due langsung bersiap-siap untuk menghadapi Gandalf. Dan untungnya saja ketika Due nyaris koit menghadapi kemampuan si kakek, Samel datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkan hidupnya,
sehingga membuat Gandalf KW lari terbirit-birit meninggalkan istana kerajaan. 打败了冒充甘多夫的小人郁金香公爵杜维罗琳。 Setelah jagoan kalian dinobatkan sebagai adipati kerajaan serta menyadari kondisi fisiknya melemah pasca bertarung melawan Gandalf KW, pangeran tertua bersama Raymond lantas memerintahkan pasukan untuk melakukan serangan kejutan. Meski berada dalam posisi terdesak, bahkan Due sendiri meminta sang pangeran bergegas pergi meninggalkan tempat ini. Hanya saja Chen Agustinus menolak permintaan barusan dengan alasan jika dia ingin menyaksikan kehancuran pasukan yang dipimpin pangeran tertua. Oleh sebab itu, Pangeran Chen segera memanggil tetua kuil cahaya untuk mengatasi prajurit mayat hidup. Secara bersamaan dengan hal ini, ketika Pangeran Chen merasa di atas angin, bahkan melihat pertempuran di area kerajaan berjalan cukup sengit, seorang pengawal telah menghampiri Pangeran tertua, serta melaporkan ada 10.000 pasukan keamanan berada jauh dari lokasi mereka, dan kemungkinan besar akan membantu kerajaan Serikat. Mendengarkan laporan tersebut, serta dia juga tidak memiliki pilihan lain, Pangeran tertua bersama Raymond pada akhirnya memutuskan pergi meninggalkan area kerajaan. Tapi...是我的属下，我们不是敌人。 Tepat di momen ini, melihat situasi medan perang di bawah kendali kerajaan, sebagai orang yang memiliki tombak suci, Pangeran Chen lantas mengucapkan beberapa sumpahnya untuk menghentikan pertarungan tersebut, dan jika dia melanggar janji kesatria, Chen Agustinus bersedia menyerahkan jiwanya. Lagi dan lagi, walaupun kejadian kembali membuat Pangeran tertua semakin emosi, bahkan tidaklah pernah menyangka tombak suci berada di tangan Pangeran Agustinus, namun dikarenakan Pangeran tertua nggak mau tunduk di bawah perintah bocah ingusan, dia lebih memilih untuk melakukan aksi bundir. Singkat cerita, setelah Due mendapatkan gelar adipati kerajaan serta diperintahkan memilih salah satu kota sebagai tempat tinggal di masa depan, tapi di momen ini, jagoan kalian mengingat percakapannya bersama sang ayah, di mana Raymond berpesan untuk melindungi seluruh keluarga sebelum ajal menjemput dirinya, serta meminta putranya memberikan nama Rollins jika suatu hari Due memiliki seorang anak. Pasca mengingat hal itu, Due pada akhirnya menunjuk provinsi desa wilayah barat laut, dan tanpa terduga menukarkan posisi adipati kerajaan demi menyelamatkan hidup sang ayah, sehingga membuat Pangeran Agustinus kesal bukan main. Pasalnya bagaimana mungkin Due menyusun rencana sebaik ini? Nah guys, seperti itulah kisah perjalanan Due di series Donghua Law of the Devil bagian terakhir. Sangat-sangat membagongkan sekali ya guys ya. Mimin kirain bakalan sampai Due mewarisi kekuatan Dewa Iblis, ternyata masih terus mencari harta karun peninggalan Aragorn Rowland. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa bantu like dan juga share ya guys ya. Di sini Abang Frank mau pamit ngopi-ngopi santuy dulu. See you next time guys. I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the
the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake.